Setelah kemarin belajar model kognitif, hari ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi lebih kompleks lagi tentang situasi spesifik, distorsi kognitif, dan juga emosi atau perasaan. Nah, kita akan identifikasi situasi spesifik terlebih dahulu. Kemarin kita berlatih mengenali situasi spesifik berupa tayangan video yang saya berikan. Nah, dalam hal ini saya akan berikan beberapa contoh situasi spesifik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kategori kejadian eksternal. Kejadian eksternal ini seperti yang kemarin saya berikan, yaitu tayangan video. Atau bisa jadi kejadian eksternal adalah situasi pandemi COVID-19. Atau kejadian eksternal bisa juga berupa perilaku orang lain. Misalnya marah-marah ke kita, mengkritik kita. Kejadian eksternal bisa juga berupa bencana alam yang dialami saat itu juga. Nah, inilah situasi-situasi spesifik yang sifatnya eksternal, yaitu berada di luar diri kita atau berada di luar diri klien. Nah, contohnya apa sih? Misalnya di sini stimulusnya adalah pasangan tidak mengangkat panggilan telepon. Nah, pada saat dalam situasi ini muncullah pikiran otomatis. Dia pasti sedang berduaan dengan wanita lain dan akan meninggalkan saya. Atau sekarang ketika situasi pandemi COVID-19 ini tidak terlihat akan selesai, kemudian muncul pikiran otomatis, wah, kayaknya ke depannya masa depan saya akan suram, saya akan kehilangan harta benda. Nah, itu kejadian eksternal. Nah, tetapi tidak semua situasi spesifik itu kejadiannya eksternal. Ada juga loh yang sifatnya internal, yaitu di dalam diri kita atau di dalam diri klien itu sendiri, yaitu lamunan, bayangan, mimpi, ingatan, emosinya dia sendiri, perilakunya dia sendiri, respon fisiologisnya dia sendiri. Contohnya adalah seperti ini. Ketika ada klien datang ke kita, kemudian dia cerita sama kita bahwasanya akhir-akhir ini dia tertekan. Kemudian kita minta dia untuk cerita. Dalam situasi apa sih Anda tertekan? Bisa ceritakan nggak kejadian spesifiknya kapan? Dia bilang waktu hari Kamis, Kamis siang. Boleh diceritakan lagi seperti apa kejadian spesifik di Kamis siang itu? Dia bilang pada saat lagi ada di kelas. Dan saya sendirian. Nah loh, dia tertekan, ada di kelas Kamis siang sendirian. Nggak ada kejadian apapun sebenarnya. Berarti nggak ada dosennya yang marah-marahin dia, nggak ada mahasiswa lain yang mengkritik dia. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita tanya lagi, saat kamu lagi ada sendirian di kelas hari Kamis itu, apa sih yang kamu lamunkan? Nah, dari situ kita baru tahu, oh saat itu tuh dia sedang melamun tentang ujian akhir semester pekan depan. Nah, saat dia melamunkan ini kita tanya, nah pada saat kamu sedang melamunkan tentang ujian akhir semester pekan depan, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Dia jawab, saya tidak menguasai materinya, nilai ujian saya akan jelek. Nah, ternyata lamunan juga bisa menjadi situasi spesifik yang sifatnya apa? Internal. Berikutnya adalah bayangan, mimpi, dan ingatan. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada kejadian apapun, tiba-tiba teringat kembali. Nah ini kerjaannya limbic system nih. Contohnya adalah saat teringat kejadian traumatik 3 tahun lalu, dia mulai berpikir, kayaknya saya selalu diganggu oleh ingatan yang mengerikan ini. Saya nggak bisa lepas dari ingatan traumatik ini. Kemudian, situasi spesifik itu bisa berupa mimpi. Contohnya ada yang seperti ini. Ada klien yang datang kepada saya, kemudian dia mengeluhkan bahwa dia belakangan ini seringkali mimpi ketemu sama mantan. Padahal secara fisik dia nggak ketemu. Nah, apa yang dilakukan oleh kita sebagai terapi CBT? Tentu kita tidak mencoba menganalisa mimpinya seperti psikoanalisa. Nah, kita cukup tanya aja seperti ini. Pada saat kamu bangun dari mimpi, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Kemudian klien saya menjawab, jangan-jangan ada hal yang belum saya sampaikan kepadanya, atau jangan-jangan dia masih sakit hati sama saya, atau mungkin dia pengen balikan lagi sama saya. Nah, itulah pikiran otomatis yang perlu kita gali pada saat klien tertrigger oleh mimpinya sendiri.
Situasi spesifik berikutnya adalah emosi. Emosinya siapa? Emosinya kita sendiri atau emosinya klien itu sendiri. Contohnya misalnya, ketika kita mengirim pesan ke pasangan, kemudian pesan itu tidak dibalas. Kita marah-marah nih. Ih, kok nggak dibalas sih? Saya sudah nungguin dari tadi ini. Gitu ya. Nah, pada saat kita terpancing marahnya, kita mengevaluasi kemarahan kita. Harusnya kan gue nggak kepancing marah ya. Kok gue bisa sih selemah ini? Nah, inilah contoh situasi spesifik emosi yang bisa memicu pikiran otomatis. Misalnya yang lain adalah ketika ada seseorang kehilangan pasangannya, kehilangan handphonenya juga, kemudian dia sedih. Nah, perasaan sedih ini kemudian dia evaluasi. Aduh, kok sedih ini kayaknya nggak pernah hilang ya dalam hidup saya. Saya ini kayaknya orang yang menyedihkan seumur hidup. Nggak ada hal baik yang akan terjadi pada saya. Nah, sehingga dia makin sedih lagi. Situasi spesifik berikutnya adalah perilaku. Perilakunya siapa? Perilaku kita sendiri atau perilaku klien itu sendiri. Contohnya, ketika tidak mampu mendisiplinkan bawahan, saya ini pemimpin yang gagal dan tidak layak untuk menjadi manajer. Berikutnya, situasi spesifiknya bisa berupa respon fisiologis kita sendiri atau klien itu sendiri. Contohnya nih, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba jantung berdebar sangat cepat. Apakah ini cinta? Oh, bukan. Nah, dari situ, kemudian muncullah pikiran otomatis. Hmm, sepertinya saya akan kena serangan jantung dan meninggal dunia. Nah, kasus-kasus yang kejadian internal ini biasanya sangat khas dengan gangguan tertentu. Situasi spesifik yang berupa mimpi itu biasanya pada orang-orang yang mengalami post-traumatic stress disorder. Kemudian situasi spesifik yang berupa emosi dia sendiri biasanya terkait dengan masalah dalam regulasi emosi atau juga pada kasus-kasus non-suicidal self-injury. Kemudian situasi spesifik yang berkaitan dengan respon fisiologis bisa berupa penyakit psychophysiological disorder ya atau psikosomatis. Ketika misalnya dia dada terasa sesak, lalu dia mengevaluasi dada yang sesak tersebut dengan berpikir, wah, gua kena corona nih. Nah, itu ya. Nah, ini situasi-situasi spesifik yang terkait dengan gangguan psikologis tertentu yang perlu kita cermati, ya. Contohnya pada depresi. Situasinya itu biasanya pemicunya adalah kehilangan. Nah, pada saat kehilangan, pikiran yang muncul adalah tidak ada yang saya lakukan itu benar. Kemudian pada gangguan bipolar, situasi pemicunya adalah merasa sangat energik. Mungkin pada saat kondisi dia manik. Pikiran yang muncul adalah, saya bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dalam waktu yang sangat singkat. Boleh disebut dengan over optimis ya. Kemudian untuk gangguan psikotik, situasi pemicunya bisa jadi adalah mendengarkan suara. Itu kan internal ya, suara dia sendiri. Ya, suara yang ada dalam benaknya, pikirannya, halusinasinya, ya, halusinasi suara. Nah, pada saat mendengar halusinasi suara, dia berpikir bahwa saya tidak dapat menghentikan si suara ini. Kemudian untuk gangguan kecemasan menyeluruh, situasinya adalah ketidakpastian. Nah, situasi pandemi COVID-19 ini bisa memunculkan ketidakpastian. Ketidakpastian kapan ini berakhir, kapan bisa kerja lagi, kapan bisa menghasilkan uang lagi, gitu ya. Nah, kemudian muncul pikiran otomatis, sesuatu yang buruk itu akan selalu terjadi. Berikutnya adalah pada gangguan post-traumatic stress. Situasi pemicunya adalah ingatan itu sendiri, memori itu sendiri, tiba-tiba ingat aja. Nah, pada saat memori itu aktif, dia mulai berpikir bahwa dunia ini berbahaya dan saya tidak punya kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Kemudian, untuk gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia, situasi pemicunya adalah sensasi fisik. Seperti misalnya jantung berdebar-debar gitu ya, kemudian merasa pening gitu ya, kemudian berkunang-kunang, tiba-tiba mau pingsan gitu ya. Nah, pikiran otomatis yang muncul adalah,
jantung saya berdebar cepat, kemungkinan saya kena serangan jantung. Atau bisa jadi saya akan pingsan, tidak ada yang menolong saya, kemudian saya meninggal. Berikutnya, untuk spesifik fobia, situasi pemicunya adalah dihadirkan stimulus yang membangkitkan ketakutannya yang secara spesifik, bisa jadi laba-laba, jarum, badut gitu ya, atau pesawat terbang. Nah, tergantung objek atau situasi spesifiknya apa. Nah, pada saat diberikan situasi yang membangkitkan ketakutan, muncul pikiran saya dalam bahaya. Kemudian, untuk sosial fobia, situasi pemicunya bisa jadi ancaman sosial, kayak misalnya dia ditatap oleh banyak orang, atau dia dikerumunin banyak orang dan semua memperhatikan dia. Nah, pada saat itu dia mulai berpikir, jika saya berbicara nanti saya akan terdengar bodoh. Berikutnya, untuk gangguan obsesif kompulsif, biasanya situasi pemicunya adalah toilet umum yang teridentifikasi kotor, mungkin ya dia lihat, wih kotor nih. Nah, yang terlintas dalam pikirannya adalah saya ini dalam resiko terkena bakteri atau virus yang mematikan. Kemudian untuk gangguan somatoform atau disebut dengan psychophysiological disorder, psikosomatis nih ya. Situasi pemicunya adalah sensasi fisik atau respon fisiologis itu sendiri. Misalnya tiba-tiba dia merasa sakit lambung nih, berkelanjutan. Kemudian dia mulai berpikir bahwa rasa sakit ini tidak bisa saya tahan. Atau misalnya dia migrain terus lama banget sakitnya. Dia mulai berpikir bahwa rasa sakit ini tidak bisa saya tahan. Berikutnya berkaitan dengan kecemasan akan kesehatan. Situasi pemicunya adalah sensasi fisik juga, yaitu misalnya ketika ada gatal-gatal di bagian benjolan, misalnya di bagian perut. Kemudian dia mulai berpikir bahwa, wah apakah ini kanker? Kemudian untuk gangguan seksual, biasanya situasi pemicunya adalah keintiman dengan pasangan. Ya, saat ingin melakukan hubungan intim dengan pasangan, dia mulai berpikir bahwa kayaknya saya nggak akan bisa memuaskan pasangan saya. Berikutnya, gangguan makan. Situasinya adalah melihat tubuh kita sendiri di cermin. Pada saat kita bercermin, kita mengkritik diri kita sendiri, aduh, badan ini udah besar banget nih. Kemudian kita berpikir, saya akan lebih merasa bahagia jika tubuh saya berkurang berat badannya atau saya terlihat ramping. Berikutnya adalah gangguan tidur. Situasi pemicunya adalah waktu. Jadi pada saat malam dia sudah melihat udah jam 10 malam nih. Belum tidur juga ya. Jam 12 malam, mata masih melek nih. Kemudian jam 1 pagi, waduh kok belum tidur-tidur juga ya. Nah, dari waktu tersebut dia mulai berpikir bahwa kayaknya besok gue nggak akan bisa bekerja dengan optimal deh. Nah, berikutnya adalah gangguan penyalahgunaan zat. Di sini situasi pemicunya bisa berupa pergi ke pesta. Pada saat dia pergi ke pesta, kemudian dia mulai berpikir, kalau untuk ke pesta gini mah biar lebih asik kayaknya perlu nih ngobat nih gitu ya. Nah, inilah beberapa situasi yang khas terkait dengan gangguan psikologis tertentu yang memicu pikiran otomatis. Ini perlu kita cermatin dan ini bukan berarti mutlak seperti ini ya. Ini hanya yang terjadi secara umum. Toh untuk penyalahgunaan zat, situasi spesifiknya juga bisa pada saat dia mengalami kondisi yang tertekan, yaitu ketika sudah dihina, diejek, dia merasa tertekan, kemudian dia mulai berpikir bahwa untuk menghilangkan perasaan tertekan ini gua pakai obat. Ya. Nah, kalau yang ini kita perlu perhatikan bahwa ada loh di antara situasi spesifik yang satu itu memicu pikiran otomatis yang lain. Saya akan berikan contohnya. Misalnya nih situasinya adalah ketika seorang ayah itu disuruh pergi mengendarai motor. Nah, kemudian muncul pikiran otomatisnya. Saya nggak bisa mengendarai motor, saya nanti bisa kecelakaan. Kemudian muncul perasaan cemas atau takut skalanya 7 atau 8. Perilakunya adalah mengendarai motor dengan gemetaran, bahkan pelan-pelan sekali. Kemudian sensasi tubuhnya adalah jantung berdebar-debar.
Nah, perhatikan, dari pikiran otomatis, emosi, perilaku, dan respon fisiologis itu sendiri bisa memicu pikiran otomatis yang lain. Nah, contohnya adalah pada klien yang saya ini, ketika saya coba otak-atik pikirannya bahwa ada nggak bukti-bukti yang mendukung pada saat Bapak naik motor nanti akan terjatuh? Ada nggak bukti-bukti yang sebaliknya? Gitu ya. Sudah coba di otak-atik sih, tetapi tetap aja perasaan cemas takutnya itu masih tinggi. Kemudian saya berpikir, apa ada hal yang lain ya? Apa mungkin bukan itu pikiran otomatisnya? Kemudian saya gali lagi. Pak, pada saat situasi di mana Bapak harus pergi naik kendaraan motor, kemudian Bapak mulai berpikir bahwa nanti saya bisa kecelakaan, jatuh. Setelah itu Bapak mikir apa lagi? Nah, ternyata dia menjawabnya kayak gini. Pak, kalau saya misalnya naik motor, kemudian saya kecelakaan dan jatuh, buat saya sendiri sih mungkin nggak masalah, Pak. Tapi nanti kalau saya dirawat di rumah sakit, siapa yang ngejagain anak-anak saya di rumah? Apalagi saya sudah tidak punya istri. Istri saya sudah meninggal, hanya saya satu-satunya yang merawat mereka. Siapa nanti yang akan menjaga mereka? Oh, ternyata ada pikiran otomatis baru. Bahwasanya ketika dalam situasi dia harus berkendaraan motor, dia mulai berpikir bahwa nanti akan jatuh kecelakaan, bukan yang itu ternyata, tetapi bila jatuh dan kecelakaan, maka siapa yang akan merawat anak-anak saya di rumah? Nah, di sini muncullah pikiran otomatis baru. Kemudian emosinya gimana? Ya baru juga saya tanyain, perasaan Bapak gimana kalau misalnya nggak ada yang merawat anak-anak di rumah? Ya perasaan saya sangat sedih, Pak. Bahkan saya juga takut. Kemudian perilakunya gimana? Perilakunya sih sama, Pak. Saya tetap gemetaran pada saat naik motor. Sensasi tubuhnya juga merasa pusing sekarang ya, mual-mual juga gitu ya. Nah, inilah serangkaian situasi spesifik dalam satu situasi spesifik yang ternyata kalau ini coba kita otak-atik pikiran otomatisnya masih belum juga emosinya mereda, kita coba gali lagi nih. Jangan-jangan ada pikiran otomatis yang terbangkitkan dari reaksi-reaksi yang ini, gitu ya. Atau bisa juga misalnya di reaksi emosinya. Pada saat si bapak tadi naik motor kan cemas dan takut ya. Kemudian dia mengevaluasi emosi cemas dan takutnya. Seperti misalnya dia mulai berpikir bahwa, kok saya ini penakut ya? Seorang ayah ini penakut, sungguh bodoh sekali, sungguh tolol sekali. Kan bisa dia berpikir otomatis seperti itu. Atau dari perilakunya yang naik motor hati-hati. Kemudian dia mengevaluasi perilakunya sendiri. Aduh malu nih nanti kalau saya dilihat orang lain, kalau saya jalannya tuh pelan-pelan, saya diklaksonin terus. Atau bisa juga dari respon fisiologis itu sendiri ketika dia sudah mulai gemetaran. Dia mulai berpikir, jangan-jangan nanti saya kena penyakit nih. Nah, jadi dari reaksi-reaksi dia sendiri, baik itu pikiran otomatis, emosi dia sendiri, perilaku dia sendiri, dan sensasi tubuh dia sendiri, bisa loh menghasilkan pikiran otomatis yang lain. Nah, ini perlu kita perhatikan. Baik, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan ya.